Manfaat. Apa saja manfaat ketika kita rutin melakukan aktivitas berenang? Yang pertama yaitu manfaatnya adalah untuk melatih seluruh tubuh. Ketika berenang, kita akan menggunakan hampir seluruh otot utama tubuh, mulai dari lengan, kaki, hingga perut. Manfaat yang kedua yaitu meningkatkan kemampuan jantung dan paru-paru. Dalam aktivitas renang, bahkan teknik yang harus dikuasai pertama kali itu adalah teknik pernapasan. Bagaimana cara mengambil dan bagaimana cara mengeluarkan udara dari sistem pernapasan kita. Manfaat selanjutnya dari renang adalah untuk mencegah obesitas atau kelebihan lemak dalam tubuh, meningkatkan mentalitas ataupun kepercayaan diri, meningkatkan kemampuan koordinasi dan keseimbangan tubuh, dan masih banyak yang lainnya. Pada intinya, manfaat dalam aktivitas berenang adalah membuat tubuh kita sehat. Sebelum kita memahami teknik-teknik dalam berenang, alangkah baiknya kita ketahui terlebih dahulu apa itu yang disebut dengan aktivitas renang. Dalam pengertiannya, renang adalah gerakan berpindah tempat secara teratur di air dengan menggunakan tangan dan kaki. Renang merupakan olahraga akuatik atau jenis olahraga yang berhubungan dengan air. Sudah tentu ya, renang itu termasuk olahraga yang berhubungan dengan air dan olahraga ini disebut olahraga akuatik. Masih banyak macam olahraga yang termasuk akuatik, seperti polo air, loncat indah, arung jeram, mendayung, dan sebagainya. Selanjutnya adalah sejarah renang di dunia. Renang sudah dilakukan sejak zaman prasejarah. Jadi aktivitas berenang sudah dilakukan sejak zaman dahulu. Dilakukan untuk tujuan mencari makanan, bertahan hidup, ataupun untuk tujuan-tujuan yang lain. Pada tahun 1896, renang menjadi salah satu cabang olahraga yang dilombakan pada Olimpiade Athena. Nah, di tahun ini awal mula renang menjadi salah satu cabang olahraga yang dilombakan. Renang gaya bebas pertama kali dikenalkan oleh Arthur Trugan. Gaya ini kemudian mulai dikombinasikan dengan gaya kaki yang menendang atau mencambuk oleh Richard Chappell pada tahun 1902. Organisasi Renang Internasional dibentuk pada tahun 1908 dengan nama Fédération Internationale de Natation atau disingkat menjadi FINA. Inilah selanjutnya adalah sejarah renang di Indonesia. Di Indonesia, renang dimulai dari zaman Kerajaan Majapahit. Renang untuk pertama kalinya diselenggarakan pada tahun 1948 di kota Surakarta, yang dilaksanakan dalam kegiatan Pekan Olahraga Nasional atau disingkat PON. Gaya yang diperlombakan pada saat itu adalah gaya bebas, gaya punggung, dan gaya dada. Organisasi renang di Indonesia adalah PRSI atau Persatuan Renang Seluruh Indonesia. PRSI ini berdiri pada tanggal 21 Maret 1951, tepatnya di Jakarta, dengan diketuai oleh Profesor Dr. Purwo Sudarmo. Dan Bapak Profesor ini adalah merupakan ketua umum pertama untuk organisasi PRSI. Nah, sekarang menginjak kepada gaya-gaya di dalam aktivitas renang. Gaya-gaya renang yang dilombakan dalam perlombaan renang adalah: yang pertama ada yang disebut dengan gaya bebas atau disebut juga dengan freestyle swimming. Bisa dilihat sekilas gambaran untuk renang gaya bebas adalah seperti yang ada pada gambar. Selanjutnya adalah renang gaya dada atau disebut juga breaststroke. Yang ketiga adalah renang gaya punggung atau disebut juga backstroke. Dan yang keempat adalah gaya kupu-kupu atau disebut juga butterfly stroke.
Ada beberapa hal yang harus diperhatikan saat kita akan melaksanakan aktivitas renang. Yang pertama yaitu gunakan perlengkapan renang. Yang kedua, amati kebersihan dan kedalaman air sebelumnya. Yang ketiga, perhatikan cuaca, terutama apabila aktivitas renang akan dilaksanakan selain di kolam renang. Yang keempat, lakukanlah pemanasan terlebih dahulu, agar terhindar dari cedera otot dan sebagainya. Yang kelima, jangan berenang dalam keadaan perut kosong. Nah, jangan lupa makan terlebih dahulu beberapa jam sebelum berenang. Karena berenang memerlukan energi, dan energi kita dapatkan dari makanan. Bila belum menguasai teknik berenang, gunakan perlengkapan yang dibutuhkan, seperti ban ataupun pelampung dan sebagainya. Setelahnya, jangan lupa mandi di air yang ada pancurannya. Jadi kita harus membersihkan diri dengan air yang mengalir. Itulah hal-hal yang harus diperhatikan sebelum kita melakukan aktivitas berenang. Mari kita kenali risiko-risiko yang ada pada saat aktivitas berenang. Terdapat berbagai risiko saat manusia berada di air, baik sengaja ataupun tidak disengaja. Kecelakaan di air atau di kolam renang dapat menyebabkan cedera hingga kematian akibat tenggelam, terbentur, terpeleset, dan sebagainya. Berenang di air kotor dapat menyebabkan penyakit kulit dan iritasi pada mata. Bermain-main secara tidak wajar di kolam renang bisa membahayakan diri sendiri ataupun orang lain. Itulah risiko-risiko yang harus kita hindari dan kita antisipasi pada saat akan melakukan aktivitas berenang, supaya kita beraktivitas dengan aman dan nyaman.